089 atau NIM akhir 089. Perkenalkan, nama saya Zanubah Lisazaro dengan NIM 2007-0311-0149. Saya Yulianita Sari dengan NIM 091. Nama saya Diva Aulia Putri Wibawati, NIM 2007-0311-0087. Perkenalkan, nama saya Agisa Salwa Salsabila dengan NIM akhir 086. Perkenalkan, nama saya Mugi Cahya Ramadhani dengan NIM 2007-0311-0081. Perkenalkan, nama saya Yasmin Erli Agustin dengan NIM 2007-0311-0082. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 2007-0311-0085. Saya Nadia Ramadan Timulkiawan dengan NIM akhir 088. Saya Yusril Dwi Rahmadinata dengan NIM akhir 090. Saya adalah Muhammad Lebih Fawas Ramadan dengan NIM 2007-0311-0083. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai tensimeter jarum. Sebelum itu, kita harus mengetahui mengenai penggolongan-penggolongan dari tensimeter. Tensimeter atau sphygmomanometer adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter dibedakan menjadi dua, yaitu tensimeter manual dan tensimeter digital. Tensimeter manual merupakan tensimeter yang masih menggunakan stetoskop sebagai alat untuk mendengar bunyi, tekanan sistolik dan diastolik pada jantung. Pada tensimeter manual terdapat tensimeter jarum atau aneroid dan tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa ini merupakan tensimeter yang pertama kali digunakan, yaitu dengan memanfaatkan air raksa sebagai parameter. Kemudian, tensimeter digital. Tensimeter digital adalah tensimeter yang berupa alat deteksi secara digital dan secara otomatis akan terbaca hanya dengan menekan tombol start dan stop. Tensimeter jarum. Tensimeter jarum biasa disebut dengan tensimeter aneroid. Tensimeter ini memanfaatkan putaran angka yang tersusun dari jarum petunjuk pada meteran berbentuk bulat. Pada penggunaannya, tensimeter jarum membutuhkan stetoskop untuk mendengar bunyi tekanan sistolik dan diastolik. Sejarah tensimeter. Tensimeter pertama ditemukan oleh Samuel Siegfried Karl Lothar van Baes pada tahun 1881 dengan bentuk yang sederhana, yaitu terdiri dari bola karet yang diisi air untuk membatasi aliran darah di arteri. Selanjutnya, bola tersebut dihubungkan ke kolom yang berisi air raksa yang berfungsi sebagai satuan pengukuran atau disebut juga mmHg, milimeter air raksa. Setelah meningkatnya kesadaran bahaya air raksa, penggunaan tensimeter air raksa mulai ditinggalkan dan dibuatlah tensimeter aneroid yang menggunakan jarum penunjuk status tekanan darah. Kata aneroid sendiri memiliki arti tidak menggunakan cairan. Kelebihan tensimeter aneroid atau tensimeter jarum yang pertama, memberi hasil pengukuran yang lebih akurat. Dua, mudah dibawa dan praktis dibawa daripada tensimeter air raksa. Yang ketiga, tidak terkontaminasi logam berat sehingga lebih aman. Kekurangan dari tensimeter aneroid yaitu yang pertama, tidak dapat dilakukan secara mandiri, pengukuran dibutuhkan stetoskop, sehingga biaya bertambah. Yang ketiga ialah diperlukan kalibrasi ulang pada alat setelah digunakan beberapa saat. Penjelasan selanjutnya adalah tentang bagian-bagian dari tensimeter manual dengan jarum atau yang biasa dikenal dengan istilah tensimeter aneroid. Bagian-bagian dari tensimeter aneroid ada 4. Yang pertama ada manset, kemudian ada pompa atau bulb, kemudian ada manometer, dan yang terakhir ada stetoskop. Yang pertama adalah manset. Manset merupakan bagian dari tensimeter aneroid yang cara menggunakannya adalah dengan melingkarkannya pada lengan pasien. Cara kerja dari manset ini adalah dengan menampung udara yang dipompa dari bulb. Jadi ketika udara
dari bulb ini terdorong ke manset akan mengembang hingga batas maksimalnya. Kemudian ia akan kembali mengempis dengan sendirinya. Fungsi dari manset sendiri adalah untuk menampung udara yang berasal dari bulb, kemudian menekan pembuluh darah arteri hingga tekanan darah dari pasien ini akan terdeteksi. Yang kedua ada pompa atau yang disebut dengan bulb, merupakan bagian dari tensimeter yang fungsinya untuk memompa udara menuju manset. Bulb biasanya berbentuk bulat, sedikit agak oval, dan biasanya itu terbuat dari karet dengan katup di kedua ujungnya. Cara menggunakannya yaitu dengan memegang bulb dengan tangan, kemudian ditekan hingga beberapa kali. Pompa bulb ini memiliki bentuk sebesar ukuran tangan sehingga mudah untuk digunakan oleh para tenaga medis atau para pengguna tensimeter ini. Pada bulb ada beberapa bagian valve, yaitu ada valve inlet, ada output, kemudian ada pembuang. Valve inlet ini berfungsi untuk menghisap udara dari luar, sedangkan output berfungsi untuk mengeluarkan udara dari bulb. Yang ketiga adalah pembuang, yang fungsinya adalah sebagai ruang udara dari manset pada saat pengukuran tensi darah. Yang selanjutnya adalah bagian-bagian tensimeter jarum. Yang selanjutnya yaitu manometer. Manometer adalah bagian dari tensimeter aneroid yang berfungsi untuk membaca hasil dari pengukuran tekanan darah. Manometer adalah alat yang sangat dasar tetapi sangat efektif digunakan untuk mengukur tekanan. Dalam sebagian besar kasus tekanan, maka akan berhubungan dengan alat ukur yang terdiri dari tabung kaca berbentuk O yang diisi dengan merkuri atau cairan lain ini. Prinsip di balik gas manometer atau pengukur tekanan cair sangat sederhana. Keseimbangan hidrostatik menunjukkan bahwa tekanan ketika cairan diam sama dengan titik manapun. Yang selanjutnya adalah stetoskop. Stetoskop adalah bagian dari tensimeter yang berguna untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, yaitu suara detak jantung khususnya. Stetoskop merupakan alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan oleh dokter. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengar suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Selain untuk mendeteksi detak jantung, stetoskop juga digunakan untuk mendengarkan suara-suara lain dari dalam tubuh, misalnya bunyi pernafasan atau bunyi usus. Jenis dan intensitas suara-suara ini dapat membantu dokter dalam menentukan diagnosis serta menilai kondisi pasien. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan atau fungsi dari tensimeter. Khususnya yang menjadi pembahasan kali ini adalah tensimeter manual dengan menggunakan jarum. Kegunaan yang pertama yaitu berfungsi untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Jadi karena ini ada tensimeter manual, maka tensimeter ini bekerja secara manual. Patokannya adalah pada penggunaan manset yang terdapat pada tensimeter tersebut. Kemudian sistem dari tensimeter manual ini menggunakan sistem non-invasif, di mana sistem non-invasif ini adalah mengukur tekanan darah berdasarkan denyut karena darah yang dipompa oleh jantung. Kemudian kegunaan atau fungsi yang kedua yaitu tensimeter manual ini mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang manual dan tidak seribet atau sesulit dari tensimeter air raksa ataupun digital, tapi kekurangannya dia tuh perlu dikalibrasi secara berkala. Jadi untuk menghasilkan suatu hasil pengukuran tekanan darah yang akurat, tensimeter manual ini perlu dikalibrasi setiap ingin digunakan. Kalibrasi ini artinya meletakkan jarum pada tensimeter tersebut pada titik nol. Karena ketika tensimeter ini tidak berada di titik nol, artinya pengukuran yang dilakukan itu tidak akurat. Jadi setiap digunakan itu harus dikalibrasi pada titik nol. Kemudian akurasi terhitung tinggi dengan ukuran hingga 2 mmHg. Jadi akurasi bisa terhitung tinggi dengan ukuran 2 mmHg pada tensimeter manual.
Kemudian yang keempat, tensimeter manual dengan jarum ini cocok dengan tekanan darah lebih dari 250 mmHg. Artinya ketika dia bisa menghasilkan suatu pengukuran yang akurat, dia sangat cocok sekali untuk tekanan darah lebih dari 250 mmHg. Karena untuk di bawah itu bisa menggunakan tensimeter air raksa, pada saat ini sudah banyak menggunakan itu, ataupun menggunakan tensimeter digital. Tapi juga bisa digunakan untuk tekanan darah yang lebih dari batas normal atau lebih dari 120 per 80 mmHg. Ini hanya batas kecocokan atau keakurasian yang tinggi saja, tapi juga bisa digunakan untuk tekanan darah yang lebih dari batas normal pada umumnya. Kemudian kegunaan tensimeter yang kelima, penggunaannya harus terlatih karena cukup sulit, karena ini secara manual ya, jadi penggunaannya masih menggunakan prosedur yang lebih ribet atau lebih sulit dari tensimeter digital atau tensimeter air raksa. Tapi ini relatif lebih tahan lama dengan syarat jarum pada tensimeter ini tidak patah ataupun tidak sampai terjatuh, karena itu bisa berakibat fatal, apalagi ketika jarum pada tensimeter ini patah, sudah otomatis tidak bisa digunakan. Kemudian yang keenam adalah penggunaannya lebih aman karena ini tidak menggunakan air raksa ya, berbeda dengan air raksa, tidak berbahaya. Namun juga membutuhkan stetoskop untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ini kelemahannya karena tensimeter yang manual ini dengan menggunakan jarum, dia harus membutuhkan stetoskop untuk pemeriksaan atau hasil yang lebih akurat. Pada umumnya, pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan stetoskop itu pada tensimeter manual dengan jarum ataupun tensimeter yang menggunakan air raksa. Tapi untuk tensimeter digital itu sudah tidak menggunakan stetoskop untuk mendapatkan hasil yang akurat. Berikut adalah penjelasan bagaimana cara menggunakan tensimeter jarum. Pertama, pastikan kondisi pasien dalam keadaan rileks. Kemudian, posisi kaki pasien harus menempel pada lantai. Posisi lengan harus sejajar dengan jantung. Kemudian, pasang manset yang mengikat pada lengan seperti ini. Kemudian, pasang stetoskop. Letakkan stetoskop pada bagian yang memiliki daya jantung kuat, kemudian mulailah memompa balon sampai udara yang berada di dalam manset mengikat aliran darah. Kemudian lepas udara secara perlahan pada kunci balon dan sambil mendengarkan denyut pertama yang terdengar sambil melihat angka yang ditunjukkan pada manometer. Dan terakhir, mendengarkan denyut jantung terakhir sambil melihat angka yang ditunjukkan pada manometer. Nah, yang terakhir adalah hasil dari tensimeter pada pasien ini berada pada angka 120/80.